Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan biaya standar lanjutan. Yang pertama ada varian efisiensi tenaga kerja. Varian efisiensi tenaga kerja atau labor efisiensi variance digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja langsung. Tidak ada varian selain varian tersebut yang dimonitori secara ketat oleh manajemen, karena mereka percaya bahwa meningkatkan produktivitas jam kerja langsung sangat penting untuk menurunkan biaya. Rumus untuk menghitung varian efisiensi tenaga kerja yaitu varian efisiensi tenaga kerja sama dengan dalam kurung HA kali SR dikurangi dalam kurung SH kali SR, yang dimana HA itu merupakan waktu aktual, SR merupakan tarif standar, SH merupakan waktu standar yang diperkenankan untuk output akurat. Rumus disederhanakannya itu varian efisiensi tenaga kerja sama dengan dalam kurung HA dikurangi SH tutup kurung SR. Selanjutnya ada varian tenaga kerja tinjauan lebih mendalam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, varian harga atas tenaga kerja langsung biasanya disebut varian tarif tenaga kerja atau labor rate variance. Varian ini mengukur setiap varian dari standar tarif rata-rata per jam yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Rumus untuk varian tarif tenaga kerja dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya varian tarif tenaga kerja sama dengan dalam kurung HA kali AR dikurangi AH kali SR, yang dimana AH merupakan waktu aktual, AR merupakan tarif aktual, SR merupakan tarif standar. Rumus disederhanakannya yaitu varian tarif tenaga kerja sama dengan AH dalam kurung SR dikurangi varian tarif tenaga kerja sama dengan AH dalam kurung AR dikurangi SR. Selanjutnya ada varian overhead pabrik. Rumus untuk menghitung varian efisiensi overhead pabrik variabel dinyatakan sebagai berikut, yaitu rumusnya varian tarif tenaga kerja sama dengan dalam kurung AH dikali AR dikurangi dalam kurung AH kali XR, yang dimana AH tersebut merupakan waktu aktual, AR merupakan tarif aktual, SR merupakan tarif standar. Rumus untuk varian tarif variabel overhead dinyatakan varian tarif overhead variabel sama dengan AH dalam kurung AR dikurangi SR. Varian tarif overhead variabel. Interpretasi terhadap varian overhead variabel tidak sejelas varian bahan baku dan tenaga kerja langsung. Secara khusus, varian efisiensi overhead variabel adalah sama dengan varian efisiensi tenaga kerja langsung, kecuali untuk satu hal, tarif yang digunakan untuk menghitung varian dalam bentuk dolar. Kemudian ada hal samar namun penting dalam varian bahan baku. Sebagian besar perusahaan menghitung varian harga bahan baku ketika bahan baku dibeli, bukan ketika digunakan dalam produksi. Terdapat dua alasan mengenai hal ini. Pertama, penundaan perhitungan varian harga hingga bahan baku tersebut digunakan akan menghasilkan laporan varian yang tidak tepat waktu. Yang kedua, ada rumus varian harga bahan baku sama dengan dalam kurung AKI kali AP dikurangi dalam kurung AKI kali SP, yang dimana AKI sendiri merupakan kuantitas aktual yang dibeli, SP merupakan harga aktual, SQ merupakan harga standar. Selanjutnya ada analisis varian dan manajemen dengan pengecualian. Analisis varian dan laporan kinerja merupakan elemen penting dalam manajemen dengan pengecualian.
suatu pendekatan yang berfokus pada lingkungan tanggung jawab dalam organisasi di mana tujuan dan ekspektasinya tidak tercapai. Selanjutnya ada penggunaan biaya standar secara internasional. Biaya standar telah digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Salah satu studi menemukan bahwa 3/4 dari perusahaan-perusahaan yang disurvei di Inggris, 2/3 dari perusahaan yang disurvei di Kanada, dan 40% perusahaan yang disurvei di Jepang telah menggunakan sistem biaya standar. Selanjutnya ada keuntungan biaya standar, yang dimana ada 4. Yang pertama, biaya standar adalah elemen kunci dalam suatu pendekatan manajemen dengan pengecualian. Yang kedua, sejauh standar tersebut dipandang oleh karyawan, maka standar tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi. Yang ketiga, biaya standar dapat menyederhanakan pembukuan. Yang keempat, biaya standar secara alamiah sesuai dengan sistem terintegrasi, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Masalah potensial dari penggunaan biaya standar. Yang pertama, laporan varian biaya standar biasanya dibuat bulanan dan seringkali diterbitkan beberapa hari atau beberapa minggu setelah akhir bulan. Yang kedua, apabila manajer tidak begitu peka dan memberlakukan laporan varian tersebut sebagai suatu klub, maka semangat kerja karyawan akan berkurang. Yang ketiga, standar kuantitas tenaga kerja dan varian efisiensi mempunyai 2 asumsi penting. Yang keempat, dalam beberapa kasus, varian menguntungkan bisa jadi buruk atau lebih buruk dari varian tidak menguntungkan. Yang kelima, terlalu banyak penekanan pada usaha pemenuhan standar akan mencukupi tujuan lain yang juga penting, seperti penjagaan dan peningkatan kualitas, ketepatan waktu, pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, pemenuhan standar saja mungkin tidak cukup. Perbaikan berkelanjutan mungkin diperlukan agar tetap bertahan dalam lingkungan persaingan. Di sini ada contoh soal kaji ulang biaya standar. Xavier Company menghasilkan produk tunggal. Overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan jam kerja langsung. Biaya standar untuk 1 unit produk adalah sebagai berikut. Bahan langsung 6 ons pada $0,50 per ons, hasilnya $3. Tenaga kerja langsung 0,6 jam pada $30 per jam, hasilnya $18. Overhead pabrik 0,6 jam pada $10 per jam, hasilnya adalah $6. Total biaya variabel standar per unit adalah $27. Selama bulan Juni dihasilkan 2000 unit. Biaya yang berhubungan dengan operasi di bulan Juni adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan baku 18.000 ons pada $0,60 per ons, hasilnya adalah $10.800. Bahan baku yang digunakan dalam produk 14.000 ons, hasilnya trip. Tenaga kerja langsung 1.100 jam pada $30,50 per jam, hasilnya $33.550. Biaya overhead pabrik variabel yang terjadi yaitu sebesar $12.980. Diminta, hitunglah varian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, di sini jawabannya. Varian bahan baku, kuantitas standar yang diperkenankan untuk output aktual pada harga standar, yaitu rumusnya tadi SQ kali SP, yaitu 12.000 ons kali $0,50. Hasilnya $6.000 per ons. Kuantitas aktual input pada harga standar A kali SP, yaitu 14.000 ons kali
$0,50, hasilnya $7.000 per ons. Kuantitas aktual input pada harga aktual AQ kali AP yaitu 18.000 ons kali $0,60, hasilnya $10.800 per ons. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama akan dihitung sebagai berikut. Varian kuantitas bahan baku dalam kurung AQ min SQ tutup kurung SP yaitu 14.000 ons dikurangi 12.000 ons dikali $0,50 per ons sama dengan $1.000 T. Varian kuantitas bahan baku sama dengan AQ dalam kurung AP dikurangi SP yaitu 18.000 ons dalam kurung $0,60 per ons dikurangi $0,50 per ons yang hasilnya $1.800 T. Varian tenaga kerja langsung. Waktu standar yang diperkenankan untuk output aktual pada tarif standar S kali SR yaitu 1.200 jam kali $30 yang menghasilkan $36.000 per jam. Waktu aktual input pada tarif standar AH kali SR yaitu 1.100 jam dikali $30 yang menghasilkan $33.000 per jam. Waktu aktual input pada tarif aktual AH kali XR yang dimana 1.100 jam dikali $30,50 yang menghasilkan $33.550 per jam. Varian pengeluarannya yaitu sebesar $2.450 M. 20.000 unit kali 0,6 jam per unit sama dengan 1.200 jam. M sama dengan menguntungkan, sedangkan T sama dengan tidak menguntungkan. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama dapat dihitung sebagai berikut. Varian efisiensi tenaga kerja sama dengan AH kali SR dikurangi dalam kurung SH kali SR sama dengan 1.100 jam dikali $30 per jam dikurangi 1.200 jam dikali $30,50 per jam sama dengan 1.100 jam dikurangi 1.200 jam dikali $30 per jam yang menghasilkan $30.000 M yang berarti menguntungkan. Varian tarif tenaga kerja sama dengan AH kali AR dikurangi AH kali SR sama dengan 1.100 jam dikali $30.000 per jam dikurangi 1.100 jam dikali $30,50 per jam sama dengan 1.100 jam dikali $30 per jam dikurangi $30,50 per jam sama dengan $550 T yang berarti tidak menguntungkan. Varian overhead pabrik variabel. Waktu standar yang diperkenankan untuk output aktual pada tarif standar SH kali SR 1.200 jam dikali $10 yang menghasilkan per jamnya adalah $12.000. Waktu aktual input pada tarif standar AH kali SR 1.100 jam dikali $10 yang menghasilkan per jamnya yaitu $11.000. Waktu aktual input pada tarif aktual AH kali AR 1.100 jam dikali $11,80 per jamnya menghasilkan $12.980.
Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama dapat dihitung sebagai berikut. Varian efisiensi sama dengan AH kali SR dikurangi SH kali SR. Overhead variable sama dengan 1100 jam dikali $100 per jam dikurangi 1200 jam dikali $100 per jam sama dengan 1100 jam dikurangi 1200 jam dikurangi $10 per jam sama dengan $1980 M, yang berarti menguntungkan. Varian tarif sama dengan AH kali AR dikurangi AH kali XR. Overhead variable 1100 jam kali $10 per jam sama dengan 1100 jam dikali $11,80 per jam sama dengan 1100 jam dikali $10 per jam dikurangi $11,80 per jam sama dengan $1980 T, yang berarti tidak menguntungkan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.